Iya betul, saya barusan saja melaporkan Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Muhammad Najih. Hanya gara-gara komentar tentang vaksin, apakah ini melanggar syariat? Hanya karena gara komentar tentang presiden, apakah ini melanggar syariat? Coba pahami betul. Kalau perlu Anda pulang lagi ke kampungnya, jangan tinggal di Jakarta, ngaji. Ini yang saya sayangkan ketika Anda mengaku orang NU. Yai Said ketua umum PBNU, saya ketularan. Jadi ketua umum BKN. Itu punya cabang-cabang loh di daerah ini. Oh, gitu. Tapi kalau Anda ingin bobrok hidup Anda dengan keluarga Anda, lanjutkan proses Kiai Najih Maimun Zubair. Dan ini adalah pesan. Seperti mungkin Anas Al-Aidid, saya yakin dia tidak setinggi ilmunya Kiai Najih Maimun Zubair. Saya yakin 100%, saya berani potong kuping deh. Potong kuping saya. Maka saya sampaikan kepada Anda, Anas Al-Aidid, Anda pelajari betul-betul akhlak kakek Anda. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini turun dari Jumatan, saya sangat gerah sebenarnya dengan video-video yang disampaikan oleh Gus siapa itu namanya, siapa itu yang katanya yang melaporkan Gus Najih itu. Masya Allah, saya sangat-sangat tidak kenal dengan dia. Saya juga tidak pernah melihat wajahnya sebelumnya. Tapi yang pasti dia katanya, saya lihat videonya, dia mengakunya memang Saya ini rombeng. No. bukan Gus. Dan alhamdulillah dia sadar. Dia mengaku anaknya pedagang kaki lima, dan saya cross check betul dari beberapa informasi habaib-habaib yang lain ada di daerah Malang. Dia memang anaknya tukang jual soto kalau tidak salah seperti itu, Allah alam. Tapi yang pasti Anda mau mengaku sebagai Gus, mau mengaku sebagai Lora, mau mengaku sebagai Habib sekalipun, mau mengaku sebagai Sultan sekalipun, tapi satu yang membuat saya tidak nyaman, yaitu Anda mengaku sebagai orang NU. Baiklah, apa yang saya maksud dalam hal ini? Orang NU sebenarnya secara kultural, saya lahir dari orang NU, saya lahir di keluarga NU, dan saya berguru di dalam lingkungan NU. Pesantren saya berguru di dalam lingkungan NU yang sangat kental dan kulturnya luar biasa tetap dijaga, yaitu satu kaidah, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslih, yaitu mempertahankan yang baik, yang mana bisa mengambil apapun yang lebih baik. Ini adalah prinsip orang-orang NU salah satunya. Mempertahankan yang baik apa? Yaitu mengagungkan guru. Ta'ziman wa ikraman kepada ilmunya, tentu ta'ziman wa ikraman kepada gurunya. Ini yang membuat orang NU akhirnya bagaimana memposisikan guru betul-betul berada di atas orang tua. Dan ini diajarkan di dalam Ta'limul Muta'allim, diajarkan di dalam kitab-kitab akhlak, ditanamkan kepada anak-anak kita yang masih awal-awal belajar agama, bahwa derajatnya seorang guru itu ada di atasnya orang tua. Dalam artian, tanda kutip,
bukan berarti kita harus meremehkan orang tua. Tidak. Kenapa? Kalau misalkan kita mau pelajari seorang guru itu bagaimana beliau telah menanamkan, membimbing, mengarahkan, dan menunjukkan seorang hamba mengenal kepada Rasulnya, kepada Allahnya subhanahu wa ta'ala. Ini seorang guru. Jadi memberikan makan rohani. Kalau seorang ayah, seorang ibu, bagaimana beliau lebih penting perannya, lebih besar perannya, yaitu memberikan makan jasmaniyah. Ini kenapa para ulama menyampaikan bahwa derajat seorang guru itu lebih tinggi daripada derajatnya orang tua. Satu, tapi pembahasan saya bukan masalah bagaimana membanding-bandingkan derajat, bukan. Dalam hal ini saya mengomentari adanya Gus yang anaknya jual soto ini. Bagaimana dia itu berani-beraninya mengatakan kepada Kiai Maimun Zubair itu adalah guru, tapi dia juga berani melaporkan kepada aparat tentang adanya penyampaian-penyampaian gurunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa benar ini orang NU? Apa benar dia adalah Gus? Apa benar dia orang yang pernah ngaji? Apa benar dia sudah orang yang dituntun oleh gurunya kepada agama yang benar? Coba perhatikan. Ini adalah pertanyaan saya, bukan mengada-ngada, bukan. Jadi pertanyaan tanda tanya besar, benar sih enggak ya? Ini adalah orang NU, benar enggak ya? Ini orang yang kenal agama, benar enggak ya? Ini orang memang dari kultur NU yang mengagungkan gurunya, di mana semua yang disampaikan oleh gurunya itu adalah salah satu pelajaran kepada siapapun. Mau fanatik, mau jelek, mau baik, mau positif, mau apapun namanya. Kalau guru yang menyampaikan, kita mengedepankan husnudzon. Selama tidak bertentangan dengan syariat, selama guru tidak musyrik, selama guru tidak menyekutukan Allah, selama guru tidak menyampingkan dan melecehkan Rasulullah, maka tidak ada jalannya seorang murid kurang ajar kepada gurunya. Ini tanamkan baik-baik. Ini tanamkan baik-baik. Hanya gara-gara komentar tentang vaksin, apakah ini melanggar syariat? Hanya karena gara komentar tentang presiden, apakah ini melanggar syariat? Coba pahami betul. Kalau perlu Anda pulang lagi ke kampungnya, jangan tinggal di Jakarta, ngaji. Ini yang saya sayangkan ketika Anda mengaku orang NU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu telah menyampaikan bahwa ana abdi liman 'allamani harfan wahidan. Satu huruf yang diajarkan oleh orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi sekalipun, Sayyidina Ali menganggap guru kepada orang tersebut. Dan apa kata Sayyidina Ali? Tidak hanya menganggap, ana abdi, aku siap mengamba, aku menjadi budaknya siapapun yang mengajarkan aku, satu huruf saja. Lalu Anda mengaku berguru kepada Kiai Maimun Zubair, tapi Anda menginjak-injak harkat dan martabat keluarganya Kiai Maimun Zubair. Di mana otaknya? Kalau misalkan Anda tidak nyambung, baiklah, saya akan seret otak Anda untuk supaya nyambung. Bagaimana caranya? Anda kaji lagi Ta'limul Muta'allim. Ini diajari, dipelajari anak-anak kita usia kelas 4 SD. Apa itu yang namanya? Guru itu adalah salah satu simbol kemuliaan dan harus dimuliakan kalau memang kita mau mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Memuliakan guru berarti memuliakan apapun yang ada kaitannya dengan guru. Buka kitabnya. Memuliakan guru, memuliakan apapun yang ada kaitannya dengan guru. Artinya, temannya guru itu adalah guru. Saudaranya guru itu adalah guru. Apalagi putranya guru, yaitu guru. Faham, Gus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ini bisa membuka hati Anda. Saya tidak marah, saya tidak emosi, tidak. Hanya bagaimana caranya bisa mengetuk hati Anda yang keras seperti batu. Mengaku orang NU tapi tidak mau menghormati gurunya. Mengaku orang NU tapi tidak tahu caranya bagaimana memuliakan gurunya dan keluarga gurunya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah. Saya akan memberikan satu pelajaran yang terakhir kepada Anda. Saya pernah membaca riwayatnya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan, beliau tidak pernah mau mengendarai delman ketika ada di Pasuruan. Kenapa? Setelah ditanyakan,
ketika beliau tidak pernah mengendari delman di Pasuruan? Apa jawaban beliau? Ketika beliau sudah menjadi tokoh, beliau sudah menjadi seorang yang alim allamah, seorang wali, tapi beliau tidak mau mengendarai delman atau mengendarai kuda di daerah Pasuruan. Apa alasannya? Yaitu karena takut delman yang menarik atau kuda yang menarik delmannya atau kuda yang ditungganginya itu takut khawatir di luar sepengetahuannya ternyata kudanya adalah anak-anak cucunya kuda-kuda gurunya yang ada di Pasuruan. Syekhona Khalil pernah ngaji di Sidogiri. Sidogiri letaknya di Pasuruan. Beliau tidak mau menunggangi kuda atau delman hanya gara-gara khawatir, takut su'ul adab terhadap gurunya. Yaitu takut kuda yang ditungganginya itu masih ada keturunan dari kuda-kudanya gurunya yang ada di Pasuruan dulu. Subhanallah, ini orang NU. Ini orang Nahdlatul Ulama. Faham Gus? Jelas ya? Satu lagi, terakhir sebagai penutup. Saya tahu sendiri riwayatnya bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan ketika beliau sowan ke Sidogiri dulu, ketika beliau mengaji ke Sidogiri dulu. Begitu masuk dari pintu gerbang di depan yang jauh dari dalam, dari pintu atau kediaman kiai, beliau sudah mengangkat sepatunya, sandalnya, kelompennya atau pecaknya. Dia angkat itu. Kenapa? Takut berisik. Takut sampai apa yang menjadi bunyinya sandalnya itu mengganggu terhadap gurunya. Subhanallah, luar biasa takzimnya kepada guru, luar biasa memuliakannya kepada guru. Dan ternyata apalagi yang dilakukan oleh beliau ketika beliau lewat di depan dalamnya kiai di Sidogiri, Syekhona Khalil ketika bertemu dengan ayam yang ada di depan dalamnya kiai itu berhenti, diam, tidak melanjutkan jalannya dan langkahnya. Apa alasannya? Karena takut ketika beliau terus melangkah, lalu akhirnya beliau mengagetkan terhadap ayam tersebut. Lalu ayam tersebut akhirnya berkotak-kotak atau rame di pinggir atau di sekitar dalamnya kiai. Sehingga suara ayamnya mengganggu terhadap kiai. Khawatir kiai sedang istirahat, gurunya sedang tidak nyaman, tidak enak badan, atau gurunya langsung tersentuh perasaannya atau terusik perasaannya, maksud saya. Subhanallah, subhanallah. Inilah yang dimaksud dengan adab dan adat dan juga tata krama yang mulia, yang dianut, yang dipegang betul-betul prinsipnya oleh orang-orang NU. NU terdahulu. Bukan NU seperti yang Anda maksudkan. Berani sekali, lancang sekali melaporkan gurunya. Astaghfirullahaladzim min kulli dhabbin azim la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami di hari ini. Semoga nama NU yang mulia, yang dibimbing, kemudian yang dibina, yang didirikan oleh salafun saleh, oleh orang-orang saleh terdahulu, aman, tetap terjaga kemuliaan namanya, tidak dicoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya berpesan kepada Muannas Al-Aidid. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan pernyataan mendukung laporan atau upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman BKN terhadap Gus Najib. Dari bukti-bukti yang kita pelajari, baik itu yang ada di YouTube, di media online, maupun dari pemberitaan-pemberitaan media. Anda katanya seorang Habib. Baiklah, baiklah. Saya berani mengomentari Anda. Kiai Najih Maimun Zubair adalah seorang biasa, sama saja. Tapi beliau adalah keturunan insya Allah tetes dari Rasulullah SAW. Dan saya berani mengomentari Anda. Saya berani mempertanggungjawabkan nasab saya juga. Saya bukan Habib, tapi saya berani mempertanggungjawabkan nasab saya juga. Maka saya sampaikan kepada Anda, Muannas Al-Aidid,
Anda pelajari betul-betul akhlak kakek Anda. Mari kita pelajari betul-betul akhlak kakek kita bersama. Kalau memang Anda mau melaporkan apa yang disampaikan oleh Gus Najih Maimun Zubair, itu bertentangan atau berkenaan atau menyinggung atau melecehkan terhadap syariah dan sunnah, sebagaimana apa yang sudah dibawakan oleh baginda Rasul SAW kepada kita semuanya, saya dukung Anda 100%. Saya dukung Anda 100%. Laporkan, jebloskan Kiai Najih Maimun Zubair ke dalam penjara. Sekarang juga. Saya dukung. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh beliau tidak menyinggung terhadap syariah dan sunnah, tidak menyalahi terhadap syariah dan sunnah, maka Anda sebaiknya pikir-pikir kembali dengan akal dan otak Anda yang sehat. Jangan menggunakan otak Anda yang sedang sakit untuk berpikir. Saya sampaikan ini, mohon maaf, kita dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ini adalah nasihat kepada diri saya sebenarnya. Saya tidak berani mengomentari habaib-habaib ketika ini adalah sesuatu yang remeh atau tidak terlalu riskan terhadap agama kita. Dan saya akan menyampaikan sebagai penutup bahwa seorang murid, orang yang tidak punya ilmu, seperti mungkin Anas Al-Aidid, saya yakin dia tidak setinggi ilmunya Kiai Najih Maimun Zubair. Saya yakin 100%, saya berani potong kuping deh. Potong kuping saya. Serius. Karena orang alim itu dari gelagatnya, dari gerak-geriknya, dari apalagi dari dauhnya, itu kelihatan. Orang alim dari caranya sholat saja sudah kelihatan dia faqih atau bukan. Saya sampaikan kepada Anda, beliau orang alim. Belajarlah untuk husnudzon kepada orang alim. Saya sering mendapatkan petuah-petuah yang bertentangan dengan hati nurani saya dari guru-guru saya. Akan tapi saya masih belajar husnudzon. Saya sering, dengan sekali lagi saya sepakat dengan kakek-kakek saya. Ketika beliau bagaimana menghormati Gus Dur ketika berkontroversi. Meskipun tidak saya harus ikuti apa yang disampaikan oleh Gus Dur tentang bagaimana Al-Quran. Semoga beliau diampuni ada di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi adab saya kepada guru, saya ikuti. Ketika beliau masih tidak dalam kategori menentang terhadap syariah, saya ikuti. Ketika beliau menyampaikan hal yang kontroversi, tidak sesuai dengan hati nurani saya, tidak sesuai dengan pengetahuan saya, dengan kitab saya, dengan ilmu saya yang dangkal sekali. Saya belajar untuk husnudzon. Tapi ketika menyalahi terhadap syariah, saya belajar untuk bersikap bijak sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan oleh murid, bukan karena saya sebagai santri, bukan, tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi di dalam kehidupan saya, junjung saya, tinggikan, saya muliakan, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini nasihat kepada yang lain, jangan sekali-kali Anda mencelakakan diri Anda, kepada keluarga Anda, kepada anak cucu Anda, dengan Anda berlaku kurang ajar terhadap guru Anda yang telah memberikan bimbingan, mengenalkan Anda kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah pesan untuk saya dan semoga bermanfaat untuk yang lain. Sekali lagi, sebagai closing statement dari saya, Gus, Wanas, Anda jika ingin hidup damai, selesaikan, jangan melanjutkan. Tapi kalau Anda ingin bobrok hidup Anda dengan keluarga Anda, lanjutkan. Proses Kiai Najih Maimun Zubair, dan ini adalah pesan terakhir saya. Saya tidak akan berkomentar lagi tentang Anda. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sekali lagi subscribe